Sebelum melanjutkan ke sesi presentasi selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan informasi kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pada sesi seminar hari ini terdapat pengisian survei yang digunakan sebagai pengganti absensi dan juga digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat digital yang akan dibagikan di penghujung acara. Kemudian pada sesi hari ini juga terdapat pengundian door prize yang dapat diikuti apabila sudah melakukan pengisian survei dan sudah berkunjung ke dalam virtual booth untuk sesi hari ini. Untuk link virtual booth dapat diakses pada kolom chat box Zoom. Dan untuk link survei akan diberikan di akhir sesi acara pada hari ini. Selanjutnya, yakni akan ada pemaparan materi yang keempat dari Biofactory yang akan dibawakan oleh Dr. Indra Hardian Mulyadi M.Eng selaku konsultan teknik Biofactory. Sebelumnya, saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Apakah Dr. Indra sudah bersama-sama dengan kami? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faik mohon izin, Pak Indra mohon izin, apakah kita boleh sebentar ke sesi foto, mengingat Pak Syahrul akan barangkali akan meninggalkan kegiatan ini. Apakah boleh seperti itu Mbak Faik? Mohon maaf Pak Syahrul akan mengikuti sesi Q&A untuk yang kedua setelah. Oh baik, baik. Mohon maaf saya menyela. Terima kasih, mohon maaf Pak Indra. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Indra selaku perwakilan dari Biofactory. Kami persilahkan untuk memaparkan materi selama 30 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, izinkan ke screen. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PTPI, ya. Yang terhormat Prof. Eko dan Pak Syahrul dan Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami menyampaikan satu inovasi ya, yang mungkin dapat membantu kita di rumah sakit terkait dengan isolation room. Jadi latar belakang masalahnya adalah saat ini infrastruktur kunci atau yang penting di rumah sakit seperti ICU, ICU dan sebagainya, dan juga ruang operasi, seperti teater, itu memang tidak sesuai untuk penyakit yang menular melalui udara ya, airborne infectious disease. Seperti misalnya TBC ya, tuberkulosis atau influenza, Ebola, flu babi ya, atau bahkan saat ini ya COVID-19 dan juga segala variannya, Omicron, Delta dan sebagainya, atau potensi pandemi yang akan datang yang mungkin semoga tidak terjadi, yang mungkin kita hadapi, seperti monkeypox ya, kemudian penyakit-penyakit lainnya. Ini latar belakang masalah ini. Dan memang penemuan ini, inovasi ini ditemukan di fase-fase awal COVID ya. Sudah latar belakang inovasi ini di. Nah, untuk mengatasi masalah tadi, maka kita saat ini memiliki dua opsi sebetulnya yang sudah ada di pasaran saat ini, yang sudah ada diaplikasikan. Yang pertama, membuat struktur bangunan eksternal yang tetap atau fix ya. Kadang-kadang ada yang dibuat dalam kontainer. Nah, cuma memang ada beberapa keterbatasan ya solusi seperti ini. Yang pertama memang ruang operasi atau operating theater itu sangat sulit untuk dibuat secara eksternal ya. Lihat dari sisi settingan awal maupun dari perawatannya. Kemudian yang kedua, karena memang lokasinya itu di luar area rumah sakit, di mana peralatan itu kan menumpuk di rumah sakit ya, maka teknisi, segala peralatan, semua petugas medis dan juga petugas infrastrukturnya itu perlu direalokasi. Kemudian juga sumber daya yang ada di rumah sakit tidak dimanfaatkan secara sepenuhnya. Ini masalah utility. Dan pasti yang terakhir adalah mahal ya, akibat dari kumulasi permasalahan yang saya sebutkan. Kemudian yang opsi yang kedua, bisa juga kita tidak pakai kontainer ya, tapi merenovasi ruang yang sudah ada, ditambahkan ya.
menjadi ruang AIIR, Airborne Infection Syndrome atau ruang isolasi, atau juga bisa ditambahkan entry room untuk airlock tadi yang bertekanan negatif, karena OT kan biasanya positif. Namun memang hal ini tidak memenuhi kelayakan karena harganya yang mahal dan menimbulkan risiko yang tinggi secara teknis. Pada saat berikutnya akan dibahas tentang risiko yang mungkin timbul. Nah, ini risiko yang mungkin timbul. Yang pertama, ketika merenovasi seperti ini, maka saluran pembuangan udara atau exhaust itu perlu disesuaikan. Perlu ada ruangan yang cukup di atas langit-langit. Kemudian juga yang paling berisiko, dia memerlukan kerja tambahan seperti plaster ulang dan juga kerja-kerja bangunan yang lain. Dan ini menimbulkan risiko udara yang kotor masuk ke dalam saluran. Kalau kita lihat poin 1 ya di sini, maka udara kotor bisa masuk ke dalam saluran. Kemudian juga risiko downtime yang lama. Downtime artinya ketika pekerjaan ini dilakukan, maka tentunya fasilitas rumah sakit tersebut, ruang operating theater-nya, ruang ICU-nya, maka downtime-nya cukup lama. Itu bisa menghabiskan waktu tergantung ya, bisa sekian minggu, bisa sekian bulan. Kemudian yang kedua risikonya adalah jika hanya mengandalkan tekanan statik negatif, tadi sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya ya, maka entry room itu akan kehilangan tekanan negatif pada saat pintu dibuka. Kalau kita lihat yang poin A ini gambar orang ketika keluar dari operating theater menuju keluar pintu, kemudian pada saat buka pintu maka entry room akan kehilangan tekanan negatif saat pintu dibuka. Kalau kita hanya mengandalkan tekanan statik negatif. Dan kemudian juga risiko berikutnya pergerakan udara akibat dari pergerakan manusia, perpindahan manusia dari dalam keluar misalnya. Atau bahkan peralatan, tempat tidur dan sebagainya. Bahkan pintu itu sendiri itu menyebabkan kebocoran kontaminan. Nah, kita akan lihat nanti penelitian yang telah dilakukan oleh Kang et al. Pada tahun 2005. Jadi ketika seorang keluar, maka akan menyebabkan kebocoran kontaminan. Ini memang terjadi ya. Tadi dikatakan oleh sebelum bahwa memang harus ada performance garanti kalau sistem telah dibuat minimal setahun ya. Kita lihat Pak Syahrul memang sangat penting ya. Kemudian kebanyakan ruang bertekanan negatif di rumah sakit itu tidak dapat mempertahankan performansinya. Sekali lagi tadi dibahas oleh pembicara sebelum Pak Syahrul, memang pentingnya performance garanti. Karena memang setelah disurvei oleh Servani et al. Tahun 2007, kebanyakan rumah sakit tidak menerapkan hal ini. Banyak kebocoran-kebocoran. Ini kita lihat ya, dari penelitian yang telah dibuat tahun 2005 dan 2007 ya, ditemukan bahwa hanya 32% ruang isolasi yang memenuhi rekomendasi selisih tekanan 2,5 Pascal ya, akibat dari buka pintu tadi. Mungkin kurang rapat isinya, feelingnya dan sebagainya, sales-nya. Kemudian ada juga kasus tahun 2005 ini akibat dari opening nosocomial transmission ya. Di sini contohnya cacar air, chickenpox. Itu terjadi walaupun perawat itu sendiri tidak masuk ruang isolasi. Dia hanya tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja memegang gitu ya peralatan di area pintu tadi. Memang transmisi itu terjadi jika kita hanya mengandalkan negative pressure room. Nah, oleh karena itu ada sebuah solusi yang mungkin kita diberikan oleh di Factory, dan perkenalkan di sini sebagai panelis ada 3 orang juga yang menemani saya. Itu pertama ada Puan Sasikala Sangavelu. Ya. Beliau ada di sini. Ya. Beliau adalah pejabat senior dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Kemudian yang kedua ada di sini hadir bersama kita juga Dr. Markus Tan, ya, MBBS, Master of Public Health dari Singapura. Beliau adalah
Kepala Inovasi Klinikal atau Head of Clinical Innovation dari Biofactory. Kemudian yang ketiga ada Mr. Gabriel Tan, welcome, Mr. Gabriel Tan, sebagai Program Director of the Biofactory. Nah, apa yang dilakukan oleh Biofactory sebagai salah satu solusi ya, opsi ketiga dari banding dua opsi yang kedua. Portable solution. Ya. Jadi seperti ini kuncinya. Mereka membuat prefabricated intelligent enterooms ya. Jadi enteroom ini sudah di prefabricate sebelumnya, kemudian hanya tinggal merangkai saja di rumah sakit. Tinggal rangkai yang memerlukan waktu hanya sekian jam saja. Sebagai contoh ada contoh penggunaannya itu sekitar 3 jam pemasangan ini. Nah, yang dilakukan adalah dia instantly upgrade, jadi mengupgrade ruangan yang ada seperti ICU atau OT menjadi isolating spaces ya. Jadi ruang isolasi yang dapat digunakan untuk tadi ya, mencegah airborne infection ya, mencegah penyebaran penyakit yang dari udara tanpa renovasi dan tanpa downtime. Ini kata kuncinya ya. Jadi dia bisa mengupgrade secara instan ruangan yang ada tanpa mengubah, tanpa renovasi ya. Kemudian tanpa downtime, artinya pasien masih tetap bisa di sana, gitu. Tidak mengubah banyak. Nah, kelebihannya adalah dia hemat biaya pasti ya, karena tidak perlu renovasi ya, dan tidak perlu downtime. Kemudian plug and play, dia hanya memerlukan satu steker listrik ya, hanya satu power supply di sana. Yang tentunya dan teruji secara klinis dapat menjadi pelindung terhadap aerosol virus hidup. Nanti kita akan bahas tentang salah satu bentuk pengujian dengan menggunakan virus yang hidup dalam bentuk aerosol. Nah, kemudian ini sudah dipatenkan dan memiliki HEPA filtrasi yang sudah medical grade dan dia dapat jadi portable antiroom ini dia dapat diatur tekanannya sehingga selisih tekanan dengan ruangan sebelahnya itu bisa plus minus ya lebih dari 2,5 tergantung dari kebutuhannya. Oke, ini cara kerja dari sistemnya. Maaf, ini agak lambat. Oke. Jadi di sini sebelah kiri adalah koridor rumah sakit, kemudian di sini adalah ruang operasi. Tinggal kita pasang saja ini alatnya di pintu antara koridor dan operating theater. Di sini bisa pintu koridor ya, atau bisa pintu untuk basin ya, trap. Kemudian di sini udara masuk ya, udara dari koridor. Di sini ada pengaturan. Kemudian dia masuk ke HEPA filter. Ini ada model Spark 36, dia memiliki 2 HEPA filter. Kemudian udara keluar dari sini adalah udara yang bersih dan dimasukkan kembali ke ruangan yang akan kita tuju itu, yaitu di operating theater. Jadi di sini ruangan udara sudah udara bersih, sehingga kita tidak menambah ducting lagi. Ya. Tinggal pasang seperti ini, ductingnya sudah ada di sini, HEPA filternya ya. Jadi kita tinggal menggunakan ducting yang sudah ada. Dan ini tekanannya bisa mencapai lebih dari 20 pascal, ini tergantung dari yang kita inginkan. Bisa plus positif ya dibanding koridor dan operating theater, dan juga bisa negatif ya tergantung dari ini. Oke, kita demonstrasikan dulu. Bisa pasien masuk ya.
ini proyek yang sudah dilakukan ya. Jadi sudah terapkan di Singapore General Hospital di operating theater. Kemudian di rumah sakit yang lain di Singapura. Mohon maaf, Bapak Dr. Indra. Ya. Apakah bisa mic-nya lebih dekat agar suaranya bisa lebih jelas, Bapak? Ini seperti ini lebih jelas? Iya, baik Bapak. Ini lebih jelas. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Tadi video demonstrasi yang menunjukkan bahwa ketika nurse itu masuk ya, membawa bed, kemudian tekanannya akan diatur, kemudian ketika keluar pun tekanannya bisa diatur sehingga aman ya terhadap penularan penyakit. 170 ya. Di sini kan ada requirement untuk protective environment room, kemudian operating room, airborne infection entry room, dan juga combination. Dan untuk Spark sendiri, dia sudah comply dengan S-Series 170. Dia bisa cascading, ya, bisa positif ya terhadap ruang sebelah atau istilahnya bubble ya. Kemudian bisa juga negatif terhadap room dan koridor atau sink. Jadi 3 mode ini bisa dilaksanakan. Kemudian dia juga sudah memenuhi requirement ya dari Permenkes ya. Cuma mungkin belum diuji nanti di BPFK. Jadi sudah melakukan diskusi awal tentang requirement dari Permenkes. Nah, sejauh ini memenuhi, hanya saja nanti perlu pengujian lebih lanjut di BPFK. Nah, ini contoh dari pengujian real ya, menggunakan virus dalam bentuk aerosol, virus hidup ya, yang ukurannya memang mirip dengan ukuran virus COVID. Ini menggunakan bacteriofag ya, 60 nanometer, kemudian dijadikan aerosol, kemudian di sini dipasang seolah-olah seperti pasien ya, patient bed. Bagaimana hasilnya? Yaitu hasilnya dalam standar room, hasil pengujiannya, ketika di ruang ICU, virus yang terkandung yang terkontaminasi dalam ruangan itu mencapai 164.000 PFU ya, plaque forming unit. Kemudian masuk ke dalam Sparks berkurang menjadi 2.000. Kemudian pengecekan di koridor itu tidak ditemukan virus tersebut. Demikian pula dengan pengujian yang dilakukan di ruang operasi. Ketika di ruang operasi total kontaminasi kandungan virusnya 21.000, masuk ke Sparks menjadi 900-an. Kemudian ketika dicek di koridor itu tidak ditemukan virus. Oleh karena itu dapat simpulkan bahwa sistem ini ya dapat mengisolasi, sudah teruji ya dengan baik, dan melindungi koridor dari kontaminasi, bahkan dalam kondisi ruang isolasi memiliki tekanan positif yang tinggi. Namun tadi kalau kita dengarkan pemaparan pembicara sebelumnya ya, Pak Insinyur John Budi, memang risiko airborne atau dibanding dengan kontak memang lebih kecil ya, cuma 20% ya dibanding dengan risiko kontak. Tapi memang 20% ini sulit untuk dihandle. Nah, semoga dari Sparks ini bisa menghandle penularan melalui airborne tadi. Nah, kemudian Sparks ini ada 3 jenis produk ya, berbagai ukuran, dilengkapi dengan dashboard yang terkoneksi nanti bisa menggunakan 4G atau mobile network yang lain ya. Kemudian juga bisa diintegrasikan dengan CCTV yang sudah ada di rumah sakit atau third party. Dia bisa data logging, dia bisa memantau RPM, fan-nya, kondisi fan dan sebagainya secara real time. Kemudian bisa dilakukan maintenance secara berkala tentunya karena semua parameter sudah dimonitor ya.
Dan fiturnya juga dengan menggunakan SparkX ini kita bisa mengkonfigurasi ruang secara lebih fleksibel ya. Bisa yang tadinya business as usual, ruang-ruang tersebut itu kita bisa rekonfigurasi menjadi kombinasi AII, ruang isolasi, dan PE ya, protective environment, atau occupied downturn management ya. Jadinya ini untuk mengurangi juga ruang-ruangan yang jarang dipakai gitu ya, unoccupied ya, bisa diganti fungsi dengan fleksibel. Nah, ini yang telah dikerjakan. Memang alat ini sudah dipasang di sekitar 30 rumah sakit di Singapura ya, masuk Singapura General Hospital. Ini contoh pemasangan di OT di Singapura General Hospital. Ada 3, kita lihat ini ya, 1, 2, 3 di pintu sini, 1, 2, dan 3. Di operating theater. Ini tampak luarnya, ini tampak dalam ya, bagian dalam. Kemudian ini di ruang sebelah operating theater ya, untuk basin dan sebagainya. Ini juga sama. Kemudian ini contoh di ICU, dipasang di sebelah sini ya, sehingga ketika pemasangan ini pun tidak menyebabkan downtime ya. Jadi bed pasien tidak perlu kita pindahkan. Gitu. Ini keuntungan dari SparkX ya, mengurangi downtime. Kemudian juga ada mobile deployment ya, kita bisa pindah-pindahkan. Ini contoh kalau ada keperluan untuk memeriksa pasien kasus-kasus infeksi melalui udara ya, seperti TBC misalnya. Ini kita juga bisa memasang X-ray di sini, sinar X, kemudian petugas pemeriksa itu bisa menggunakan SparkX ini untuk memeriksa pasien tanpa takut, tanpa khawatir dengan risiko penularan penyakit ya. Karena memang sangat mudah untuk menular ya penyakit airborne itu. Jadi kita bisa pindahkan mobile. Sebagai kesimpulan, jadi ini beberapa nilai ya, nilai inovasi atau value proposition dari SparkX. Yang pertama, ketika menggunakan SparkX ini tidak ada renovasi terhadap ruangan yang sudah ada, atau tidak berpengaruh ya, tidak ada impact terhadap air conditioning dan mechanical ventilation yang sudah ada. Ini keuntungannya, jadi memang tidak perlu banyak perubahan ya. Kemudian tidak mengakibatkan downtime. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian memang isolasinya sudah baik ya. Tadi kan ada risiko isolasi di rumah sakit 32% yang mematuhi ya, sisanya tidak mematuhi. Ini resiko juga ya. Karena jarang diperiksa, tadi seperti bicara sebelumnya, performance-nya memang tidak diuji lagi. Kemudian sistemnya juga sudah teruji terhadap aerosol virus hidup. Dan untuk kedepannya sebagai opsi ya, ini dapat diintegrasikan dengan sistem yang smart ya, dengan sistem yang cerdas untuk menghasilkan ruang operasi yang efektif seperti itu. Jadi kedepannya masih banyak peluang-peluangnya untuk diimprove. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Indra, perwakilan dari Gabio Factory atas pemaparan materinya.